Struktur dan fungsi bunga. Struktur bunga. Tentunya, kamu sering melihat bunga-bunga. Bunga biasanya kita kaitkan dengan keindahan. Karena itu, bunga sering dipajang di ruangan, hiasan rambut pengantin, atau bahkan memberikan bunga sebagai tanda kasih sayang. Terlepas dari hal ini, bunga merupakan organ penting bagi tumbuhan. Pada bunga, terdapat bagian penghasil serbuk sari dan bakal biji. Penghasil serbuk sari adalah benang sari, sedangkan bakal biji terdapat pada putik. Alat reproduksi jantan pada bunga adalah benang sari, sedangkan alat reproduksi betina pada bunga adalah putik. Jika kamu amati pada ujung benang sari, maka akan tampak suatu bagian yang menghasilkan serbuk. Serbuk inilah yang disebut serbuk sari. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Bagian-bagian utama pada bunga adalah kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari atau alat reproduksi jantan, putik atau alat reproduksi betina, dan bakal buah. Bunga yang memiliki semua bagian ini disebut bunga lengkap, sedangkan bunga yang tidak memiliki satu atau lebih bagian-bagian bunga tersebut disebut bunga tidak lengkap. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putik secara bersama-sama dalam satu organ. Bunga seperti ini disebut bunga hermafrodit, sedangkan bunga tidak sempurna memiliki salah satu kelamin, baik bunga jantan maupun bunga betina. Untuk mengetahui keempat bagian utama pada bunga, perhatikan uraian berikut. A. Kelopak bunga. Kelopak bunga atau calyx merupakan bagian terluar dari bunga. Kelopak bunga biasanya berwarna hijau dan merupakan modifikasi dari daun. Lembaran kelopak bunga disebut daun kelopak atau sepal. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi kuncup bunga. B. Mahkota bunga. Mahkota bunga atau sorola terletak di sebelah dalam atau di atas dari kelopak bunga. Mahkota bunga umumnya lebih besar daripada kelopak bunga. Lembaran mahkota disebut daun mahkota atau petal. Setiap jenis tumbuhan umumnya memiliki warna mahkota bunga yang mencolok, sehingga menarik perhatian serangga untuk membantu tumbuhan dalam penyerbukan. Kelopak bunga dan mahkota bunga sering disebut perhiasan bunga atau periantium. Kadang-kadang, ada juga bunga yang tidak memiliki kelopak atau asepalus, tidak bermahkota atau apetalus, atau tidak memiliki perhiasan atau bunga telanjang. Umumnya, mahkota tumbuhan monokotil berjumlah 3 atau 6 helai atau kelipatannya. Sedangkan mahkota tumbuhan dikotil umumnya berjumlah 4 atau 5 helai atau kelipatannya. C. Benang sari. Benang sari terletak di antara mahkota yang merupakan organ perkembangbiakan jantan pada tumbuhan. Bagian-bagian penyusun benang sari adalah tangkai sari atau filamen. Pada ujung benang sari terdapat kepala sari atau kotak sari atau atera. Kepala sari berisi serbuk sari atau polen. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan atau sperma. Jadi, bunga yang hanya memiliki benang sari sebagai alat reproduksinya disebut bunga jantan. D. Putik. Putik terletak di bagian pusat bunga setelah benang sari. Putik merupakan organ perkembangbiakan betina karena membentuk sel telur atau ovum. Jadi, bunga yang hanya memiliki putik sebagai alat reproduksinya disebut bunga betina. Bagian-bagian penyusun putik adalah kepala putik atau stigma, bakal buah atau ovarium, dan tangkai putik atau stilus. Kepala putik merupakan tempat melekatnya serbuk sari saat penyerbukan. Di dalam bakal buah, terdapat bakal biji atau ovulum. Di dalam bakal biji inilah terdapat sel telur. Tangkai putik berupa saluran sempit tempat lewatnya serbuk sari saat pembuahan. Perkembangan bunga menjadi buah dan biji.
Pada proses penyerbukan, serbuk sari jatuh pada kepala puting. Penyerbukan akan diikuti oleh pembuahan atau fertilisasi, yaitu meleburnya inti sel telur dengan inti sperma. Hasil peleburan inilah disebut zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga atau embrio, dan akhirnya akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Setelah pembuahan, bakal buah akan berkembang menjadi buah, dan bakal biji menjadi biji. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut.